Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar subtema 3 mengenai kewajiban dan hak dalam bertetangga. Ya, di lingkungan rumah terdapat tetangga yang tinggal berdekatan. Agar lingkungan rumah terasa menyenangkan, kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga. Setiap warga yang tinggal di suatu lingkungan memiliki kewajiban dan hak satu sama lain. Kewajiban dan hak tersebut harus dilaksanakan secara seimbang. Dengan demikian, kehidupan di lingkungan akan terasa menyenangkan dan damai. Nah, siapakah tetangga yang tinggal dekat rumahmu? Lalu bagaimana sikapnya dalam bertetangga ini? Kita harus saling menghargai ya. Dan coba lihat di halaman selanjutnya, di halaman 56. Oke, coba perhatikan. Di sini ada teks. Oke, ada teks Nina dan Bu Ida. Coba perhatikan. Keluarga Nina tinggal di sebuah permukiman. Tetangga Nina sangat beragam. Mereka berasal dari berbagai suku di Indonesia. Meskipun berbeda, mereka saling menghormati. Nah, ketika berteman dengan tetangga, Nina selalu memberi salam. Ia menyapa tetangga dengan santun. Bacalah percakapan Nina dengan Bu Ida. Coba perhatikan Nina. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Nina. Apa yang sedang kamu lakukan Nak? Nina menjawab, saya sedang menyapu halaman Bu Ida. Rajin sekali Nina. Halaman memang sebaiknya disapu setiap hari agar tidak banyak daun kering dan sampah berserakan. Lalu Nina menjawab, tentu Bu, seharusnya kita semua menjaga kebersihan lingkungan. Oke, kata Bu Ida, apa yang akan kamu lakukan pada sampah? Pada sampah Nina? Nina menjawab, akan saya kumpulkan di tempat sampah Bu Nina. Usul ibu, sebaiknya sampah daun kering dijadikan kompos saja. Nina. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Nah, di sini banyak sekali kata sebaiknya ya. Nah, berarti di sini Bu Nina memberikan saran kepada Bu Ida memberikan saran kepada Nina. Nah, apakah pada percakapan di atas terdapat kalimat saran ya? Banyak ya, tadi ada sebaiknya, ada Nina pun ada yang sebaiknya. Lalu masih ingatkah tentang kalimat saran? Ingat, kalimat saran itu yaitu menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Oke, kalimat saran merupakan kalimat yang menyarankan pendapat atau anjuran dan juga bisa usulan ya. Oke, kita next ke halaman selanjutnya. Halaman 57, coba perhatikan. Nah, di sini ada diskusi ya. Coba ya, nomor 1, ketika berjalan melewati rumah tetangga, Nina melihat tetangganya sedang menyapu halaman. Sarannya, sebaiknya Nina menyapa
tetangganya. Ketika misalkan kalian ada tetangga kalian lagi di depan lagi menyapu, kalian lewat aja, tidak boleh seperti itu. Bisa juga kalian permisi bu gitu, selamat sore bu, bisa seperti itu. Harus membuktikan sikap sopan santun. Kedua, Nina bertemu anak Bu Ida yang sedang bermain di halaman gitu. Boleh, di sini sarannya sebaiknya Nina ikut bermain, boleh ikut bermain. Nah, itu juga merupakan cara kita untuk bertetangga, bermain dengan teman. Jangan sampai kita punya tetangga tapi kita di rumah saja. Kita harus bergaul. Yang ketiga, di halaman rumah Nina terdapat pohon rindang. Daun-daun kering yang gugur dari pohon tersebut berserakan di jalan. Sebaiknya Nina membersihkan atau menyapu daun-daun kering di jalan agar tidak terganggu ya. Misalkan ada kalian punya pohon kalian itu ke jalan sampahnya, nah kalian harus menyapunya karena itu dari rumah kalian tuh ya. Jadi kita harus bertanggung jawab atas kebersihan bersama. Ingat, kalau membuat kata saran itu harus ada kata sebaiknya dan seharusnya. Oke, coba perhatikan lagi. Oke, di sini ada warga di lingkungan sekitar rumah Nina selalu menjaga kebersihan lingkungan. Mereka melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah tidak dibiarkan mengganggu tetangga. Nah, selain itu mereka juga menyediakan banyak tempat sampah di lingkungan sekitar. Di setiap jalan diletakkan tempat sampah masing-masing sama banyak. Jika tempat sampah yang tersedia ada 24 buah, berapa kemungkinan banyak jalan yang diberi tempat sampah? Oke, berapakah banyak tempat sampah yang ada di setiap jalan? Oke, di sini kamu dapat menyelesaikan tempat sampah yang menuliskan 24 sebagai hasil. Ya, di sini ada hasil. Nah, ini sama seperti kita mengerjakan kemungkinan penjumlahan dan pengurangan. Oke, coba kalian bisa buka di halaman 58. Nah, di sini kita akan menemukan kemungkinan perkalian. Oke, untuk menghasilkan hasil kemungkinan perkalian 24, berarti kita harus tahu nih berapa ya kira-kira kalau perkalian itu caranya seperti apa. Oke, contohnya tentukan bilangan yang dapat membagi 24. Oke, misalnya angka 1 bisa dibagi 24 dibagi 1, 24. Terus angka berapa? Angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, atau 8. Nah, bilangan 24 dapat ditulis sebagai hasil perkalian berikut. Nih, misalkan 24 sama dengan 1 dikali 24 diperoleh dari 24 dibagi 1. Jadi dibalik saja. 24 hasilnya sama dengan 2 dikali 12, yaitu diperoleh dari 24 dibagi 2. Dapatnya 12. Jadi 2 dikali 12. Ya, lalu yang dibagi 8 diperoleh dari dibagi 3. 24 dibagi 3 dapatnya 8. Jadi 3 dikali 8 sama dengan 24. Lalu dibagi 4. 24 dibagi 4 berapa? 6 ya kan? Jadi 4 dikali 6 sama dengan 24. Ya, seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu pembagiannya terlebih dahulu. Misalkan mintanya 25, yang bisa dibagi 25 misalkan berapa? 1.
Lalu 2 bisa nggak? Nggak bisa. 3 bisa nggak? Tidak bisa. 4 bisa nggak? Tidak bisa. 5. Oke, dibaginya gitu. Jadi kalian harus tahu 25 dibagi 5 sama dengan 5. Jadi 5 dikali 5 sama dengan 25. Seperti itu ya. Oke, di sini juga di halaman 58 ada contoh nih. Misalkan hasilnya adalah 600, berarti dibagi berapa yang hasilnya 600? Dikali berapa yang hasilnya 600? Coba perhatikan, 6 dikali 100 sama dengan 600. Nah, coba kan yang hasilnya sudah ketemu 600. Lalu yang bisa dibagi 600 berapa? Misalkan 300 Ustazah ya. 600 dibagi 300 berapa? 2 ya. Kalian bisa coret aja 02-nya. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 300 dikali 2 sama dengan 600. Oke, lalu ada 30 Ustazah, boleh. 600 dibagi 30 hasilnya berapa? 20. Jadi 30 dikali 20 600. Nah, kalian bisa lihat di halaman 58. Oke, kita next ya. Oke, di sini ada, coba perhatikan tempat sampah rumah Nina. Ada gambar di samping pada tempat sampah tersebut ya. Nah, tempat motif dekoratif yang indah. Masih ingatkah kamu cara menggambar dekoratif? Nah, motif dekoratif dibuat dengan menggunakan apa? Ada berbagai unsur ya, yaitu seperti titik, garis, dan warna. Nah, selain itu terdapat unsur lainnya, yaitu ada bidang. Coba kalian bisa amati gambar. Oke, ini di sini bagus ya, ada persegi, ada jajar genjang, ada segitiga, ada lingkaran, ada segi 5, ada segi 6, ada trapesium. Nah, ini adalah unsur dari dekoratif. Nah, dari gambar yang di bawah ini, yang cantik-cantik ini merupakan gabungan dari unsur karya dekoratif. Nah, ini digabung-gabung seperti itu ya. Oke, kita next lagi ke halaman selanjutnya. Oke, di sini kita bisa berkreasi ya. Yang pertama itu kita gambar dulu gambar persegi. Lalu tengahnya bisa kita gabungkan, yaitu menjadi bentuk segi 4, tapi segi 4-nya itu tidak lurus ya. Kita ngambil dari sudut ke sudutnya. Di sini tentukan titik tengah setiap segi. Nah, setiap segi 4 lalu hubungkan dengan garis. Nah, ulangi menggambarkan garis dengan menggabungkan titik tengah sisi segi 4 yang banyak yang baru dibuat. Nah, jadi ini ditumpuk-tumpuk ya, jadi akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, ini gambarnya persegi, hanya persegi saja. Jadi persegi nanti akan menghasilkan karya dekoratif yang sangat indah. Nah, seperti ini. Ini dari persegi, ini gabungan dari persegi segi 4 ya. Oke, kalian bisa membuatnya. Tapi untuk praktek ini nanti saja, karena nanti akan ada di Ayo Berlatih di nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, untuk itu di nomor 4 itu ada ya nanti untuk membuat karya dekoratif menggabungkan dari bangun yang ada di nomor 4. Nah, untuk itu Ustazah akan memberikan latihan soal kepada kalian ya. Oke, untuk latihan soalnya yaitu di halaman 60 dan 61. Ayo berlatih. Seperti biasa, jika sudah selesai bisa foto dan kirimkan ke WA Ustazah Lina ya. Untuk itu sekian dari Ustazah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.